Halo Sobat Nime, kita gas lagi yuk Apoteosis yang udah ketunda seminggu. Waduh, langsung aja yuk kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zen mendapatkan palu ajaib yang ada di lantai ke-35, kini Zen dapat membantu para raja untuk mengumpulkan inti jiwa. Di sini, karena Zen telah membantu para raja, di sini Zen ia meminta imbalannya. Bukanlah duit, tapi ia meminta agar dirinya diizinkan masuk ke dalam reruntuhan Tianshan. Ia mendapatkan kabar kalau Zen ingin meminta ikut masuk ke dalam reruntuhan atau rahasia Tianshan, membuat para netizen sedikit bingung. Karena memang selama ini tempat itu hanya dapat dimasuki oleh para master yang ada di ranah Godses. Dan hal senada pun disampaikan oleh Pak Tua ini. Ya, Doi pun menambahkan kalau kami memasuki lautan suci Tianyu bertujuan untuk menjelajahi rahasia Tianshan, dan kau hanyalah orang luar dan kau tidak pantas untuk masuk bersama kami, ujar si kampret tua ini. Tapi apa yang dikatakan oleh kampret tua ini dibantah oleh raja lainnya yang berujar, Lijan, kau salah. Luo Tianxing bukanlah orang luar, ia adalah orang dari kerajaanku, dataran besi hitam. Di tahun-tahun sebelumnya hanya sedikit yang dapat memasuki tempat itu karena memang keterbatasan inti jiwa. Tapi saat ini ada Luo Tianxing yang telah membantu kita mendapatkan inti jiwa itu. Jadi saat ini para petarung yang kultivasinya di bawah tingkatan Godses, mereka sudah dapat memasukinya. Dan hal senada pun disampaikan oleh Raja Dataran Besi Hitam. Ya, itu benar. Diperkirakan inti jiwa yang ada di lantai ini ada sekitar 300 buah dan kita dapat membawa para petarung lainnya pula, ujar Pak Tua ini. Dan karena di sini atas desakan dari para raja-raja lainnya, pada akhirnya mereka pun mensetujuinya. Hal itu pun membuat Zen bersemangat untuk dapat, aku akan mulai mencari inti jiwa lainnya lagi. Ya, di sini Zen pun menjadi semangat untuk mendapat atau menambang inti jiwa. Dan beberapa saat kemudian, setelah Zen mendapatkan banyak sekali inti jiwa, kini ia ingin segera kembali mencari tambang atau menambang batu kehidupan. Tapi di sela-sela itu juga ia mendapatkan sebuah batu kristal di mana di dalamnya terdapat sebuah bunga. Dan di sini naga hijau pun juga menyarankan agar Zen mengambilnya saja. Luo Zen, kusarankan kau tambang saja benda itu. Hei, mendengar itu membuat Zen pun bertanya, memangnya bunga apa itu? Bunga ini adalah bunga perampokan. Jika seorang petarung yang ada di tingkatan limbo dan ia menggunakan benda ini, ia akan mendapatkan hukum perampokan kecil maksimal, ujar naga hijau ini. Apa hukum perampokan maksimal? Maksudnya bagaimana? Tanya dari Luo Zen. Ya, di sini naga hijau pun juga berujar, seorang petarung yang ada di tingkatan virtual. Ketika mereka ingin naik ke ranah limbo, mereka akan mendapatkan hukum perampokan kecil. Dan untuk mendapatkan hukuman perampokan besar, itu akan terjadi ketika mereka telah menembus ke ranah Godses. Di sini naga hijau juga berujar, semakin kuat hukum perampokan, maka akan semakin bahaya pula tes yang akan diterima oleh Zen. Dan di sini Zen juga berujar, kalau ini akan memberikan hukuman maksimal, lantas apa yang harus aku lakukan naga hijau? Ya, itu terserah kepadamu. Aku percaya kau pasti akan naik ke dunia batas atas, tapi kultivasi tingkatan limbo yang ada di dunia atas itu hanyalah tingkatan dasar. Dan ketika kau mendapatkan hukum perampokan kecil, itu hanyalah langkah awal bagi dirimu. Dan di mata-mata orang dunia atas, semakin sulit tingkatan hukuman perampokan itu, maka akan semakin terjamin pula masa depan orang yang mengalaminya. Selain itu juga, bunga kecil ini kelak akan memunculkan teratai kesejahteraan. Dan jika kau bisa membuka 5 ataupun 6 lembar sekalipun, kau akan dianggap sebagai dewa. Dan jika kau mampu membuka 7-8 lembar, mungkin saja kau akan dapat naik ke tingkatan yang berbeda. Sedangkan jika kau dapat membuka sampai ke lopak 9, kau akan masuk ke dalam kandidat kaisar dunia. Tapi untuk dapat membuka lebih dari 9 kelopak bunga, perbandingannya sungguh sangat kecil. Karena di dalam alam semesta ini, mungkin saja dalam 10 juta tahun kehidupan, hanya ada sekitar 6% saja yang dapat melakukannya. Tapi di sini, naga hijau juga berujar kalau sebenarnya para pejuang dunia atas, mereka tidak peduli dengan kelopak bunga itu. Ia menganggap kalau benda ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang rendahan saja. Baiklah, aku mengerti. Maka dari itu, boom! Ya, Zen pun menghancurkan batu yang mengurung bunga itu. Dan setelah ia mendapatkan benda ini, bagaimana cara aku memakainya? Tanya dari Zen. Dan ketika Zen ia mengambil kuncup bunga itu dan meminum air yang ada di dalamnya, wow! Ini sungguh sangat manis. Tapi tiba-tiba saja, ya, apa yang terjadi dengan tubuhku? Tubuhku terasa sangat panas, seperti ada api yang membakar. Ya, di sini Zen pun langsung tertunduk, menahan rasa sakit yang sangat luar biasa itu. Apa-apaan ini? Apa ini efek samping? Semua organku terasa terbakar. Energi yuanku juga sangat panas. Ya. Zen yang guling-guling pada akhirnya ia harus jatuh dari atas pohon dan ia ditransfer ke lobi. Ya, melihat Zen yang guling-guling di tanah membuat teman-temannya pun langsung bergegas menghampirinya. Dan mereka juga bertanya, apa yang terjadi? Apakah kau keracunan?
Dan ketika Zen diperiksa oleh Tuan Putri Yui, Doi pun merasa kalau ia tidak mungkin Zen keracunan karena memang racun yang ada di anak panah yang sebelumnya itu bahkan tidak mempan kepada Luo Tianxing. Mendengar itu, di sini Raja Dataran Besi Hitam yang memang ada di tempat ini, ia curiga apakah Luo Tianxing yang meminum air yang ada di bunga itu, apakah bunga itu beracun? Ya, bunga itu beracun dan itu adalah racun terkuat yang ada di dunia ini. Anak ini pasti akan mati dalam keracunan. Hahaha, harap Pak Tua ini. Sedangkan untuk Raja Tongling, ia benar-benar kesal dengan sikap rekannya ini yang sungguh sangat kampret. Tapi tiba-tiba saja, ya, Zen melepaskan tekanan yang sangat kuat. Dan tekanan itu dirasakan oleh semua pihak yang ada di tempat ini. Dan mereka juga sadar kalau sepertinya Luo Tianxing ya benar-benar menerobos kultivasi ke ranah virtual tingkat puncak. Namun untuk Zen sendiri tiba-tiba saja ia dapat bangkit kembali dan merasakan tubuhnya cuman pegel-pegel dikit. Sepertinya ini benar. Tapi kenapa sepertinya tubuhku ini terasa tidak terasa apa-apa? Dan tiba-tiba saja Zen pun ternotis ketika ia merasa kalau Yuan Qi miliknya seharusnya lembut seperti angin kini mulai memadat seperti air yang ada di lautan. Apa yang terjadi dengan diriku? Yang aku tahu yang dapat merasakan ini hanyalah petarung yang telah ada di ranah limbo. Sedangkan aku saat ini masih ada di ranah virtual, ujar dari Luo Zen. Selain itu juga, aku juga merasakan kalau energi Yuanku terasa tertekan. Dan juga sepertinya energiku juga mulai memadat. Ya, di sini naga hijau juga berujar kalau ini disebut sebagai pemadatan energi. Ini adalah proses awal seorang petarung yang akan memasuki ranah limbo. Karena sejatinya petarung ranah limbo akan memadatkan energi Yuan untuk dapat menyimpan energi lebih banyak lagi. Namun tiba-tiba saja langit pun gelap dan terlihatlah seperti akan terjadilah badai. Kini pusaran awan badai pun mulai semakin kuat dan semakin padat dan itu juga membuat mereka bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi. Sedangkan untuk Zen, ia merasa kalau ada aura yang terasa sangat ingin membunuh dirinya. Dan itu juga membuatnya sadar apakah ini adalah hukum perampokan kecil. Dan kini pusaran badai yang terjadi di tempat ini pun disadari oleh para raja kalau ini adalah hukuman perampokan kecil milik Luo Tianxing. Bahkan ini terasa lebih kuat daripada hukum perampokan yang telah mereka alami sebelumnya. Sedangkan untuk di langit sendiri, langit pun semakin gelap. Dan petir-petir semakin menjadi-jadi. Petir itu pun sungguh sangat besar menghantam gunung dan juga tentunya menghantam sekitaran dari Luo Zen ini. Dan kejadian yang seperti ini tentu saja membuat Raja Tongling yang memanggil anak-anaknya untuk berlindung di belakang tubuhnya. Dan itu juga membuat Putri Yui ia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah Luo Tianxing akan baik-baik saja?" Aku tidak tahu Yui, tapi aku juga tidak dapat menjawab pertanyaanmu. Sedangkan untuk Zen, aku tidak menyangka dengan meminum air bunga itu akan memberikan konsekuensi yang seberat ini. Sedangkan untuk si kampret tua ini, Doi pun mengagumi bakat yang dimiliki oleh Luo Zen, tapi ia tetap saja kampret. Aku sarankan kau jangan melawan, diam dan mati saja kau dengan hukum perampokanmu sendiri. Ujar si kampret tua ini. Karena benar saja, duar. Petir-petir hukum perampokan Zen sungguh sangat luar biasa kuat. Di sini Zen yang melihat itu, Doi pun santuy aja dan ia juga berujar, "Ayo, kemarilah hukum perampokan kecilku." Dan untuk menyiapkan diri di sini Zen ia bersiap untuk menggunakan teknik pelindungan tubuh dari energi Yuan yang ia miliki. Dan ia juga bersiap untuk menggunakan teknik bintang miliknya. Namun ternyata badai petir milik Luo Zen ini memang sungguh sangat benar-benar mengerikan. Dari pusaran badai itu, kini tiba-tiba saja muncullah sebuah petir berbentuk naga. Naga yang sungguh sangat besar yang terbuat dari badai petir ini. Ya, dan Zen yang melihat itu, Doi pun juga berujar, kau hanyalah petir yang membentuk naga. Kekuatanmu tidak sebanding dengan True Dragon." Dan ya, petir naga itu pun melesat langsung ke arah Zen. Dan untuk Zen sendiri, kini ia pun menyiapkan tinjunya untuk dapat menghadapi naga itu. Ya, sepertinya aku harus menggunakan kekuatan dari sisik naga untuk dapat menghadapinya. Maka dari itu kini 1000, 2000, 3000, tidak 4000. 4000 sisik naga pun disiapkan oleh Luo Zen dan ayo lakukan. Iya. Kini naga petir itu pun datang dan kini Zen pun lalu melompat untuk dapat menerjang langsung naga itu dari depan dan begitu dilepaskan. Boom. Petir naga itu pun terbelah menjadi dua bagian. Ya, melihat Zen dapat melakukan hal itu membuat para netizen pun tidak percaya dengan apa yang telah mereka lihat. Tapi di sini petir naga itu penuh unik, di mana satu petir naga itu yang dihentakkan oleh Zen kini terbelah menjadi dua bagian, yang masing-masing dari bagian itu pun akhirnya membentuk naga petir baru. Dan untuk Zen sendiri, Doi pun juga menyadari kalau ia hanya dapat menggunakan kekuatan fisik dan sepertinya jika ia melakukan hal itu mustahil bagi dirinya untuk dapat menghentikan hukum perampokan itu. Maka dari itu di sini Zen pun berpikir tentang apa yang harus ia lakukan. Ya, di sela-sela itu juga di sini naga hijau pun juga berujar, Luo Zen, kau memiliki bakat yang hebat. Apakah kau lupa dengan bakatmu itu? Bakat apa, naga hijau?
ujar Luo Zhen di sela-sela berhadapan dengan badai petir itu. Ya, naga hijau pun juga berujar kalau sebelumnya Zhen telah diakui oleh hukum-hukum yang ada di dunia batas atas milik klan naga. Ya, mendengar itu membuat Zhen pun paham kalau ia mengerti apa maksudnya itu, di mana dirinya sungguh sangat cepat dalam hal memahami hukum. Maka dari itu di sini Zhen pun paham tentang apa yang harus ia lakukan. Jika aku bisa mempelajari hukum petir ini, petir yang dikeluarkan oleh hukum perampokan kecil ini, seharusnya aku dapat mengendalikan naga itu. Maka dari itu di sini Zhen pun mulai memaksa tubuhnya untuk masuk ke dalam perut dari naga petir itu dan cap. Ya, melihat Zhen yang dihap oleh naga petir itu membuat Putri Yui ia shock. Luo Tianxing, kau ditelan oleh petir itu. Dan melihat putrinya khawatir dengan Luo Zhen membuat Pak Tua ini, Doi pun hanya berujar untuk tidak perlu khawatir Yui. Sepertinya ia memiliki suatu rencananya sendiri dan kita tidak dapat ikut campur, ujar Raja Tongling. Karena benar saja kini Zhen pun yang berada di dalam naga petir itu, Doi pun merasa kalau petir ini sungguh sangat melukai tubuhnya. Aku harus cepat-cepat keluar dari tempat ini. Tapi sialnya aku baru mempelajari hukum ini setengahnya saja. Maka dari itu aku harus masuk lebih dalam lagi. Ya, walaupun di sini stamina dari Luo Zhen juga semakin menipis, tapi ia tetap memaksa untuk masuk ke dalam inti petir itu. Hingga pada akhirnya ia yang memaksa masuk ke dalam inti petir itu akhirnya telah berada di dalam inti petir ini. Namun uniknya, setelah badai petir itu sepertinya mulai sedikit kondusif, kini badai air laut pun mulai muncul dan tsunami pun mulai tiba. Yang membuat raja dari dataran besi hitam ia menjadi panik. Kalian semua cepat blokir tsunami itu. Ya, di sini para netizen pun akhirnya bersatu padu mencoba untuk menghentikan gelombang tsunami itu. Namun mereka semua juga terkejut ketika Zhen kini ia berhasil keluar dari dalam badai petir itu. Dan petir-petir itu juga terlihat sudah semakin mengecil. Dan untuk Zhen sendiri, Doi pun juga merasa kalau hukum perampokan kecil miliknya ini akhirnya telah berakhir. Dan ia juga merasa beruntung karena sebelum hukum petir ini menghancurkan tubuhnya, ia telah dapat mempelajarinya tepat waktu. Dan karena Zhen telah mencapai dan juga mempelajari hukum petir tingkat 4, maka dari itu kini badai-badai petir yang tersisa yang ada di langit sana dapat dihentikan oleh Zhen dengan sangat mudah ketika ia mengangkat tangannya ke udara dan slap. Ya, petir-petir itu pun akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Dan melihat hal itu, di sini Raja Kampret tua ini akhirnya ia merasa kalau hukum perampokan yang diberikan oleh Luo Zhen ini memang sungguh sangat luar biasa mengerikan. Namun setelah badai itu usai, kini di tempat lain ada seorang Pak Tua, di mana Pak Tua ini juga merasa kalau ada sesuatu di tempat itu dan ia memutuskan untuk melihatnya. Ya, kedatangan Pak Tua ini di tempat ini membuat raja dari dataran besi hitam ia datang lalu menyambutnya. Aku merasakan ada seseorang yang datang dan ternyata itu Anda, tetua besar. Ya, di sini Raja Tongling juga berujar, tetua besar, apakah hukum perampokan itu yang telah menarik perhatian Anda? Ya, kau benar. Aku datang karena aku melihat dari jauh hukum perampokan itu. Itu hukum perampokan yang sangat mengerikan. Siapa yang mengalaminya? Tanya Pak Tua ini. Ya, itu adalah seorang bocah dari dataran besi hitamku. Ia adalah Luo Tianxing. Luo Tianxing. Apakah itu benar? Seingatku ia hanya ada di ranah virtual tingkat menengah. Dan bagaimana bisa ia mendapatkan hukum perampokan? Bahkan hukum perampokan itu sangat-sangat mengerikan. Ya, kami juga tidak berani berbohong kepada Anda, tetua besar. Seharusnya Anda juga dapat merasakannya sendiri, ujar Raja Tongling ini. Ya, di sini Pak Tua ini pun memperhatikan Luo Zhen dan ia merasakan kalau benar kalau Zhen baru saja mengalami hukum perampokan kecil. Tapi ia juga merasa kalau ini sungguh sangat aneh. Bocah itu sungguh sangat mengerikan. Ia dapat dengan sangat cepat menerobos level kultivasinya. Dari manakah asalnya bocah ini? Pikir Pak Tua itu. Dan bersama dengan itu semua, kini Putri Dayu pun datang. Dan kedatangan Putri Dayu membuat Pak Tua ini pun bertanya, Dayu, apakah kau tahu asal-usul bocah ini? Bisakah kau memberitahuku? Ya, yang aku tahu bocah ini berasal dari dataran tengah. Dan sisanya aku tidak tahu, ketua. Sedangkan yang ada di dalam hati, Luo Zhen, apa kau benar-benar sangat kuat? Sedangkan untuk Zhen sendiri, ia merasa, Aku sekarang bisa menyerap hukum petir yang baru saja dilepaskan itu, dan kini aku dapat memulihkan tubuhku. Dan benar saja, kini perlahan-lahan luka bakar yang ada di tubuhnya mulai dapat menghilang. Ya, setelah luka-luka itu menghilang, kini tiba-tiba saja dari atas kepala Zhen muncul pedang. Pedang Qi yang sangat-sangat besar, dan itu juga membuat netizen yang ada di tempat ini berujar, Luo Tianxing, awas! Hukum perampokan keduamu akan segera datang. Tapi bagi Zhen, untuk saat ini serangan pedang Qi itu bukanlah masalah yang berarti. Karena begitu ia menggerakkan lengannya saja, serangan pedang Qi itu pun langsung hancur.
Ya, menyaksikan itu semua membuat Raja Tongling ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Ini sungguh sangat sulit dipercaya. Ia dapat melewati hukum perampokan kedua itu dengan sangat mudah. Edan. Ya, hal senada pun disampaikan oleh Pak Tua ini. Momentum hukum perampokannya sungguh sangat mengerikan dan itu juga menunjukkan bahwa bocah ini ia bukanlah seorang bocah biasa. Namun untuk Zen sendiri, setelah ia mengalami 2 hukum perampokan kecil itu, kini langit pun menjadi cerah. Tapi tak lama setelahnya, kini muncullah sesuatu di atas kepala mereka semua dan itu terlihat seperti bunga. Sebuah bunga yang masih kuncup. Dan Zen yang tidak tahu benda apa itu, doi pun juga berujar, apaan tuh? Apakah itu masih ada hubungannya dengan hukum perampokan? Pikir dari Zen. Karena memang benar saja kini bunga kuncup itu terlihat sangat besar dan bercahaya. Dan itu juga membuat Pak Tua ini berujar, bagaimana mungkin ini bisa terjadi di hukum perampokan kecil? Sepertinya bunga itu adalah bunga teratai. Dan bunga itu juga sepertinya akan mekar. Ini tidak mungkin terjadi, ujar Pak Tua itu. Dan untuk Putri Dayu yang melihat itu, doi pun juga tahu kalau di dunia batas atas, bunga teratai ini digunakan untuk mengukur kemampuan seorang pejuang yang telah melewati hukum perampokan. Jika ada seorang pejuang yang dapat menampilkan bunga teratai ini, maka orang itu berpotensi memiliki kekuatan yang melampaui langit. Tapi untuk dapat melakukannya hanya dapat dilihat jika bunga teratai itu mekar. Karena di antara 100.000 dunia hanya ada segelintir orang yang dapat memunculkan teratai ini. Dan itu membuatnya berpikir apakah Luo Zhen benar-benar dapat melampaui langit, pikir dari Putri Dayu. Tapi itu sungguh sangat aneh menurutku. Menurut yang aku baca, pertarung yang dapat memunculkan bunga teratai ini hanya ada di hukum perampokan besar. Tapi kenapa Luo Zhen dapat melakukannya di hukum perampokan kecil? Ini sungguh sangat aneh. Selain itu juga, aku juga tidak tahu apakah bunga ini dapat memekarkan beberapa kelopak. 3 kah atau 5? Ya, sedangkan untuk Pak Tua ini, ia berujar jika seorang pejuang dapat memekarkan bunga ini sampai kelopak ketiga, pejuang itu akan dikatakan memiliki bakat dewa. Dan jika ia dapat membuka 5 kelopak, maka dapat dikatakan sebagai pejuang inti. Dayu, apakah kau tahu tentang bunga ini? Ya, aku tahu, tapi aku tidak tahu banyak. Namun kini mereka pun juga ternotis ketika bunga itu mulai terbuka. Ya, kini memang satu persatu kelopak bunga itu pun akhirnya terbuka. Dan itu membuat Putri Dayu terpesona karena ini baru pertama kalinya ia menyaksikan hal seperti ini. Ya, kini kelopak kedua pun akhirnya terbuka yang membuat Pak Tua ini pun berujar jika saja Luo Tianxi ia dapat membuka hingga kelopak kelima. Aku yakin dunia batas atas pasti mereka akan mempertimbangkan untuk dapat memperbaiki jalur untuk masuk ke dunia batas atas. Tapi ya, kalian yang ada di dunia batas bawah, kalian tetap harus membayar mahal untuk dapat memperbaiki jalur itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu, kalau dunia batas atas bisa saja memperbaiki atau membuka jalur dunia itu, membuat mereka semua para raja akhirnya ternotis. Dan di sini Pak Tua besar ini ia sungguh sangat yakin jika Zen dapat membuka hingga kelopak ke-7 dunia batas atas, mereka pasti akan langsung membukanya. Dan jika dapat membuka hingga kelopak ke-9, dunia batas atas mereka pasti akan sesegera mungkin memperbaikinya. Tapi hal itu tidaklah mudah dapat dilakukan, karena untuk dapat membuka 7 kelopak bunga saja hanya ada sedikit orang yang dapat melakukannya. Dan untuk dunia batas bawah, aku tidak begitu yakin kalau ada seseorang yang dapat melakukannya, bahkan jika itu sampai kelopak kelima saja. Namun untuk Putri Yui, ia begitu antusias ketika ia melihat kelopak ketiga mulai terbuka, karena itu memang sungguh sangat wangi. Dan kini kelopak bunga itu pun akhirnya perlahan-lahan mulai terbuka hingga pada akhirnya kelopak bunga itu pun akhirnya berhenti terbuka di kelopak ke-9. Dan itu juga membuat Zen pun berujar, kenapa bunganya juga belum menghilang? Bukankah ia hanya terbuka sampai ke-9 saja? Dan itu juga disadari oleh Pak Tua ini yang berujar, ini sungguh sangat aneh. Sepertinya bunga itu juga akan menunjukkan sesuatu. Dan untuk Putri Dayu, ia juga heran, tapi ia juga tahu kalau bunga itu terdiri dari 2 lapisan kelopak. Dan ia juga berujar, Tetua, apakah mungkin Luo Zhen ia dapat membuka kelopak lapisan kedua? Itu seharusnya tidak mungkin. Karena membuka lapisan dalam itu sungguh sangat sulit, bahkan jauh lebih sulit daripada membuka lapisan luar. Selama ribuan tahun, tidak ada orang yang dapat pernah membuka lapisan kedua itu. Dan yang pernah melakukannya dulu terjadi sekitar 2,6 juta tahun yang lalu bernama Lin Xiaoji. Ia adalah orang yang pertama yang telah membukanya. Setelah itu, tidak ada lagi orang yang pernah membuka lapisan dalam sampai saat ini. Dan benar saja, tak lama setelahnya, kini lapisan kedua pun muncul. Dan itu juga membuat mereka semua tersentak. Karena benar saja kini lapisan kedua pun juga mulai terbuka dan total lapisan bunga yang dibuka oleh Luo Zhen sebanyak 26 lapis. Yang artinya kau Luo Zhen, kau adalah kandidat kaisar dunia.
Dan selesai alur cerita dari apoteosis kita di sini dulu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk apoteosis. Dan sampai jumpa. Bye. Capek.